Allahumma sholli ala wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu peserta majelis taklim yang mulia, alhamdulillah sore ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama kembali dalam pengajian rutin kita yang tidak henti-hentinya kita membaca ayat-ayat Allah atau membaca atau menghafal, mengingat-ingat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kembali kepada Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa manusia itu tidak dibedakan oleh Allah dari kaum laki-laki dan kaum wanita. Tidak dibedakan dalam arti semua berhak untuk jadi orang mulia. Semua berhak untuk mendapat surga. Laki-laki, perempuan, semua berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pasti kita hanya disuruh berusaha. Kalau laki-laki disuruh berusaha bagaimana menjadi laki-laki yang saleh. Perempuan juga begitu, disuruh berusaha, bekerja keras bagaimana supaya bisa menjadi wanita salehah. Jalan dan petunjuknya semua sudah dijelaskan oleh agama itu. Nah, baik kita bicara tentang perempuan. Kalau kita melihat penjelasan Al-Quran tentang hambanya yang perempuan ini, bagaimana wanita salehah itu yang disebut-sebut di dalam Al-Quran itu. Ada Al-Quran bicara kepada kita, ada ayat Allah yang menyampaikan kepada kita. Wanita salehah, wanita beriman disebutlah sebagai contoh. Al-Angkat, riwayat kebaikan dan kesalehan wanita, yaitu yang diberikan ujian oleh Allah, yang diuji keimanannya oleh Allah dengan bersuamikan atau mendapatkan jodoh dari manusia atau orang kafir, raja yang zalim. Semua kita paham itu. Fir'aun dengan istrinya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Itu yang Allah sampaikan itu. Di ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, Allah mengangkat sebuah contoh perumpamaan untuk melihat dan memahami bagaimana itu wanita saleh,
Apa yang dipikirkan oleh wanita saleh itu, apa yang besar di hatinya, apa yang menjadi keinginannya, atau apa yang menjadi kerinduannya. Apa yang selalu mendesak untuk dia minta, yang dia mohonkan kepada Yang Maha Kuasa, pasti berbeda dengan wanita yang lain. Pasti berbeda. Cara berfikirnya wanita saleh pasti berbeda dengan cara berfikirnya orang atau wanita yang tidak saleh. Yang dia pikir berbeda, gerak-geriknya pasti berbeda, sikap hidupnya pasti berbeda, cita-cita masa depannya pasti berbeda, tidak sama dengan wanita lain. Inilah yang Allah katakan, daraballahu masal. Allah angkat suatu perumpamaan, satu contoh. Contoh mana? Lilladzina amanu, pada orang yang beriman itu ada perumpamaan yang sangat menarik, contoh yang sangat menarik, yaitu imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Asia, istri Fir'aun. Keimanannya diuji, sikap mental, pikirannya, perasaannya diuji dengan ujian yang cukup berat, karena dia bersuamikan laki-laki durhaka. Fir'aun, semua orang kenal. Siapa Fir'aun kalau bukan raja yang zalim itu? Apa yang kita lihat di ayat itu? Allah katakan, idz qalat, ketika dia berkata, ingat ketika istri Fir'aun itu berdoa, Rabbi, wahai Tuhan, ibnili indaka baitan fil jannah, bangunkan saya, bikinkan saya rumah di dalam surga. Nah, dia minta kepada Allah, bangunkan saya rumah di dalam surga ya Allah. Yang dia minta ialah rumah di dalam surga. Merasa tidak puas, tidak tertarik dengan melihat istana yang megah. Dia hidup di tengah-tengah istana raja. Merasa tidak terpenuhi tuntutan hati nuraninya dengan hanya melihat rumah tempat tinggalnya di dunia. Gemerlapnya kemewahan dunia yang dia lihat di istana yang mewah itu, dengan suami yang dikenal itu, apa yang susah bagi wanita istri raja seperti itu? Tidak ada susahnya. Kalau orang mau melihat, tidak ada susah lagi. Perabot apa yang tidak dimiliki kalau dilihat dari sana? Makanan, kebutuhan hidup bagaimana yang tidak terpenuhi? Iya. Wibawa, pengaruh, cukup. Tidak satu pun manusia di sekitarnya yang bisa merendahkan dan meremehkan. Tidak satu pun kalau dilihat dari sisi itu semua. Sudah cukup dia terhormat. Kalau dilihat istri raja seperti itu, sudah cukuplah kalau dikatakan terhormat. Cukup kalau mau dikatakan kaya, cukup. Dihargai luar biasa. Keindahan rumah tempat tinggalnya, kesempurnaan, kecukupan dari segala perabot rumah tangga yang ada padanya, itu sudah luar biasa. Tapi mari kita lihat apa yang diminta kepada Allah. Baitan fil jannah. Dia minta rumah
di dalam surga. Dia minta, ya Allah bangunkan saya rumah di surga. Seolah-olah dia berkata, apa artinya rumah yang dibuat suamiku ini, yang dimiliki oleh suami saya yang seperti ini? Yang dia minta rumah surga. Yang dia pikirkan rumah surga, maka pasti diketahui, kita pahami dengan ayat itu. Kalau wanita salihah itu tidak tergiur, tidak terpengaruh dengan hanya melihat rumah tempat tinggal di dunia yang ada sekarang. Itu dicatat baik-baik. Ciri khasnya wanita salehah tidak terpancing dan kemewahan dunia. Tidak terpengaruh dengan pangkat, jabatan atau kekuasaan suami yang sekedar duniawi. Itu dasar ukuran. Itu dasar pikiran bagi wanita salehah. Yang dia pikir, yang dia rindukan, bagaimana saya ini mendapatkan surga? Bagaimana saya dapat surga Allah Subhanahu wa taala? Perhatiannya untuk kampung akhirat jauh melambung tinggi, melampaui segala perhatian untuk nikmat dan kesenangan dunia. Itulah wanita salehah. Di alangkah kelirunya kita kalau mengukur kemewahan dan kesenangan itu sebatas melihat rumah tempat tinggal, perabot perhiasan kehidupan yang sangat sederhana di dunia ini, lalu kita lupa berbicara tentang akhirat. Sadar betul ini wanita salehah istri Fir'aun ini, bahwa semua yang ada ini saya akan tinggalkan ini. Tidak mungkin saya mati meninggalkan dunia ini lalu saya bawa pergi rumah mewah, istana yang sangat luar biasa ini. Tidak mungkin dengan segala yang ada ini lalu saya bisa bawa untuk hidup bersenang-senang di akhirat. Yakin, sangat yakin bahwa tidak mungkin, bahwa itu tidak mungkin akan dibawa ke akhirat. Maka di sini ada ukuran buat kita juga. Ini ukurannya. Wanita salehah itu bagaimana? Wanita surga itu menurut agama bagaimana? Bolehlah kita membaca keterangan itu sebanyak-banyaknya. Nabi juga mengatakan dalam hadis beliau mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita sudah menekuni melakukan salat fardunya, salat 5 waktunya, sudahlah. Wasamit syahraha, sudah memenuhi panggilan ibadah puasa sebulan lamanya. Kalau memang dia tidak berhalangan, tentu begitu ceritanya. Karena wanita itu namanya punya halangan. Artinya dia sudah melaksanakan tugasnya, salat, puasa. Terus lagi tambah Nabi katakan wa ata'at li zaujiha, sudah bisa mentaati suaminya. Dengan catatan suami yang tidak mengajak dan tidak membawa kita kepada dosa. Karena jelas Fir'aun membawa kita ke dosa. Jelas Fir'aun membawa kita kepada kedurhakaan. Tapi dalam arti yang bersifat umum, kalau wanita itu ata'at li zawjiha, sudah mentaati suaminya. Ibu-ibu ini bukan juga suaminya, bukan juga istrinya Fir'aun. Suami tak bukan Fir'aun. Ya, bersyukurlah ibu-ibu. Suami ibu-ibu ini bukan Fir'aun. Insya Allah bukan Fir'aun. Bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan ketaatan kita kepada suami?
Yang kadang-kadang kita hanya diminta supaya tambah-tambah longgar-longgarkan sedikit, kasih tambah luas-luas sedikit pakaianmu, Bu. Paling suami bilang begitu, kalau suami saleh juga. Nah, paling suami bilang, ajak nam kalau-lau makna, majak teh tulu kalau-lau. Paling dia bilang begitu, suami kita paling begitu. Paling suami kita bilang, ajak nam kaita bela. Paling suami kita mengatakan, ajak nam bergibah, tidak usah bicarakan itu. Atau suami bilang, kalau ke sana jangan terlalu lama. Paling kita dikasih begitu suami kita, karena suami kita bukan Fir'aun. Paling berkata, jangan terlalu lama di. Tapi kalau sebatas itu kita tidak bisa taat, bagaimana kira-kira? Sebatas suami mengajak kita untuk disiplin, jangan terlalu lama kalau ada urusan di rumah orang. Kita kadang-kadang sampai seperti itu tidak bisa ditaati. Bagaimana kita dengan penilaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Sebatas yang sangat sederhana. Atau ada tawaran, ada penyaluran perasaan suami. Tiba-tiba suami kita berkata, makna minyak yang saya suka kalau kau beli baju yang warna begini Bella. Bisa taat atau tidak? Ketika suami berkata, saya senang, wahai istriku, saya senang kalau kau memakai baju yang warnanya begini. Apa kita tidak ngotot berkata, enggak, saya suka ini. Sehingga korbanlah selera suami. Padahal Nabi mengatakan, Nabi bersabda, atazayyanu li imro'ati kama tatazayyanu li. Saya itu berpakaian berhias, saya memperbaiki pakaianku termasuk warna. Itu saya pilih untuk li imro'ati, untuk istriku, kama tatazayyanu li, sebagaimana istriku juga berhias berpakaian sebagaimana itu untuk saya, untuk dia senangkan hati saya. Begitulah Nabi. Nah, kembali saya ulang. Nabi tadi mengatakan, apabila wanita itu sudah memenuhi tugas dan kewajibannya melakukan ibadah salat fardunya yang 5 kali itu, yang kemudian sudah juga memenuhi kebiasaannya, tugasnya melakukan salat di bulan suci Ramadan. Kalau kita tambah pembicaraan agama kita, ibu-ibu, kalau kita tambah lagi sedikit, bahwa orang-orang beriman itu bukan hanya mencintai yang wajib. Ini penting. Wanita saleha itu bukan hanya ditandai dengan tekunnya melaksanakan yang wajib, tapi dia pun bisa tekun melaksanakan yang sunnah. Salat fardu jelas ada salat fardu. Di balik itu ada salat sunnat. Ada salat sunnat, maka wanita saleha, kalau kita bicara wanita, dia akan tekun melakukan yang sunnat juga. Dia tekun melakukan yang sunat. Puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunat. Wanita saleha tekun, senang sekali untuk berpuasa sunat. Cuma disiplinnya ada. Ibu-ibu perlu tahu, kalau puasa sunat tidak boleh kita puasa sunat kalau tidak diizinkan oleh suami. Tidak boleh kita puasa sunat kalau tidak direstui oleh suami, diizinkan oleh suami. Kecuali yang wajib. Biar suami marah, kita harus puasa kalau wajib. Tapi kalau sunat, agama memberikan haknya suami. Tapi suami dongok to itu. Kau melok sunat tiang bayi ini nama puasa sunat. Tapi kau narapi, toh ya narapi betul na suami maka aja nama puasa sunat agak ngare pikiran na elok na Tuhan dia. Jangan puasa sunat. Tak usah kita puasa sunat, karena kita wanita saleh mengetahui hak mentaati suami wajib hukumnya kalau itu bukan dosa. Padahal puasa sunat
tidak wajib hukumnya. Kalau kita tidak puasa sunat tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak mentaati suami dalam hal yang bukan dosa, itu dalam hal yang tidak wajib, itu kita berdosa. Kalau kita tidak taat kepada suami padahal bukan dosa, bukan maksiat, itu namanya dosa. Maka kita diperintahkan untuk membuktikan. Ayo kita penuhi. Kita puasa wajib, kita puasa sunnah. Biasalah, alo hatun kalakai maga tu mau puasa sunnah mana? Ada justru suami saleh yang berkata, istriku puasa sunat ki Senin Kamis lah atau apalah yang kira-kira bisa dimengerti. Apalagi wa ta'at li zaujiha, sudah penuhi haknya suami. Wa hafidat farjaha, sudah menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Tidak sembrono dia kepada orang. Pernah ada seorang lelaki datang melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, inna imraati la taruddu yadul lamis. Melapor isi dia rohani lar Nabi tah. Ya Rasul, istriku tidak pernah menolak tangannya orang yang mau menyentuh dirinya. Terlalu lancar dia mau berjabat tangan dengan laki-laki. Bagaimana ini Rasul? Melapor seorang suami kepada Nabi. Ya Rasul, suamiku tidak menahan, tidak menolak kalau ada laki-laki yang mau pegang tangannya, yang mau jabat tangan dengan dia. Nabi bilang, kok dia mulai kendalikan, dia mulai parakai, dia mulai nasihati, cerai saja sudah. Dia bilang, ya susah juga kalau mau cerai karena saya juga cinta. Dia tahu saya dinaulah kota pelok kebetulan berpisah. Ripetona pujina banina tapi maka dari ripetona malasilada maka ruah jari rohani. Nabi mengatakan kalau tidak bisa cari parakai kimat teruha, nasihati terus, bimbing terus, begitulah petunjuknya. Jadi jelas bahwa yang dimaksud di situ hafidat farjaha, menjaga kehormatannya, menutup segala pintu-pintu maksiat. Semua yang memungkinkan bisa terbuka pintu zina itu ditutup. Bicara kelakar dengan laki-laki yang bukan mahramnya, seenaknya menerima tamu laki-laki dalam keadaannya yang sudah sampai kepada berlebih-lebihan, bercanda berlebih-lebihan, iya macam-macam, sudah membuka aurat kepada laki-laki. Sudah itu. Kalau memang seperti itu, ya sudahlah. Jelas dia bukan wanita salehah lagi, tapi yang dimaksud oleh hadis tadi, yaitu hafidat farja, sudah menjaga kehormatannya, jaga dirinya daripada ketertarikan seorang lelaki kepada dirinya, tertarik dalam hal yang sifatnya syahwat. Terhadap suaminya, tertarik seperti itu tentu wajar, tapi yang dimaksud dengan tertarik karena syahwat itulah buka aurat, pancing suaminya orang, pancing laki-laki untuk berbicara, pergi berduaan, berkhalwat, bersepi-sepi. Itu yang dimaksud. Jadi hafidat farja, menjaga kehormatannya, artinya semua yang memungkinkan terjadinya dosa, maksiat, pelanggaran, itu dia jaga, itu dia tutup. Penuh dengan aturan. Kalau betul kata Nabi wanita sudah seperti ini bentuknya, qilalaha, diberitahukan padanya, pada wanita itu nanti di akhirat itu, udkhulil jannatah min haitsu abwabil jannati syi'ti, silahkan masuk surga, pilih pintu surga yang mana kau mau masuk. Kalau ditahu surga itu menurut agama samaniyata abwab, surga itu punya 8 pintu utama. Pintu gerbangnya surga.
Pintu utamanya surga itu dalam agama ini dikatakan samania 8. Kalau neraka sab'ah 7. Pintu gerbang neraka itu 7, kalau surga 8. Silakan bayangkan 8 pintu gerbang masuk surga. Wanita saleh seperti tadi dikasih tahu di akhirat, udkhulul jannah, silakan masuk min haitsu abwabil jannah, dari mana saja, dari yang mana, mau pilih yang mana, masuk surga dengan memasuki pintu yang dari mana, yang di tengah, yang di pinggir, yang di sebelah kanan, di sebelah kiri, silakan masuk, karena tidak ada halangan lagi untuk kau masuk ke dalam surga, karena sudah dipenuhi seperti yang Nabi katakan tadi, dan sudah berpendirian seperti pendiriannya istri Fir'aun yang jauh lebih menginginkan surganya daripada kesenangan-kesenangan dunianya. Lanjut satu sedikit lagi, bahwa istri Fir'aun tadi yang dikatakan wanita saleha oleh Allah itu, dia berkata, wa najjini min fir'auna wa amali, selamatkan saya Tuhan dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya. Selamatkan, artinya jangan Tuhan, dia berdoa, ya Allah jangan saya tertarik, jangan saya terpengaruh dengan perbuatan suamiku. Jangan ya Allah. Itu kebalikan daripada wanita salihah ketika dia mendapatkan suami saleh. Kalau suami saleh, ya pasti dia sambut, pasti dia senang dengan perbuatan-perbuatan suaminya. Tapi karena suami ini suami durhaka, maka istri Fir'aun yang beriman yang sangat saleh itu berkata, najini, selamatkan saya Tuhan, selamatkan. Apalagi wa najini minal qaumil zalimin, selamatkan saya Tuhan dari kaum yang berlaku zalim. Itulah keterangan-keterangan agama yang kita dapat lihat, yang kita pelajari dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau dengan memperhatikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ibu yang hadir ini, kita semua ini bisa menjadi wanita yang saleha seperti salehnya istri Fir'aun, dan lebih hebat karena insya Allah suami kita bukan suami Fir'aun. Insya Allah. Sehingga apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh suami dalam hal yang sifatnya baik, halal, itu kita penuhi. Karena kita sudah meyakini keterangan agama yang kita selalu baca itu. Demikian ibu-ibu, sebagai bagian daripada nasihat kita di sore ini, mengingat bahwa teman-teman kita peserta majelis taklim ini, ada beberapa orang yang berhalangan tidak sempat datang. Jadi mudah-mudahan berikut nanti kita akan lebih ramai kembali, akan lebih meriah lagi daripada apa yang terjadi pada hari ini. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.